Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku, dimanapun berada, gimana kabarnya? Semoga selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari segala macam penyakit, musibah, dan mara bahaya. Amin ya Rabbal Alamin. Ini lagi sepedaan mampir di bundaran UGM. Sekarang kita mau membahas apa ya? Yang lagi hangat, masih aktual. Gini saudaraku, kita bahas sawalan saja ya. Baru-baru ini saya lihat di YouTube ada beberapa ustadz yang ya biasa, yang model-model ustadz seperti yang kita kenal, yang suka membid'ahkan amalan-amalan yang katanya tidak sesuai sunnah, tidak dicontohkan oleh Rasul, dan segala macam. Sekarang bagaimana mensikapi katanya tradisi sawalan itu disebut sebagai bid'ah yang tidak ada contohnya di zaman Rasul ataupun zaman sahabat. Sebenarnya saya heran dengan bagaimana orang-orang itu memahami Islam. Mungkin hafal dalil, banyak dalil yang dia hafal, tapi hafal dengan mengerti makna itu berbeda. Jadi oke lah, dalil hafal, tapi memaknainya mungkin nggak paham. Padahal yang namanya belajar Islam itu tidak sekedar menghafalkan dalil atau membaca teks dalil, tapi harus tahu isinya, paham. Nah, untuk itu maka coba kita mau masuk ke dalam sawalan. Saudaraku sudah tahu belum sejarahnya sawalan itu gimana, kapan, dan dalam rangka apa? Kalau belum tahu, mudah-mudahan saya bisa menceritakan. Pada tahun 45 Indonesia merdeka, kemudian 3 tahun setelah merdeka, sepanjang perjalanan dari tahun 45 sampai tahun 48, itu di internal suasana politik Indonesia itu agak-agak kurang kondusif. Banyak terjadi gesekan, ya biasalah politik antara partai ya. Ada PKI, ada macam-macam itu. Kemudian Insinyur Soekarno, presiden pertama kita itu punya ide, gagasan bagaimana supaya suasana tokoh-tokoh dalam negeri itu, ya termasuk masyarakatnya, itu menjadi kondusif. Kondusif bisa bersatu demi bangsa dan negara, demi persatuan, intinya begitu. Kemudian Insinyur Soekarno mengundang tokoh-tokoh ulama. Di antaranya adalah ada salah satu tokoh pendiri Nahdlatul Ulama, yaitu Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah. Dia seorang tokoh yang karismatik, ulama ya. Nah, kemudian mengusulkan, sebenarnya usulan sebelumnya sudah ada sih, bagaimana cara mempersatukan supaya menjadi kondusif. Ada yang mengusulkan silaturahim, tapi Insinyur Soekarno nggak setuju, katanya silaturahim itu hal yang sudah biasa, bukan hal yang istimewa lah. Ini Pak Soekarno ingin yang lain daripada yang lain. Nah, untuk itu kemudian diusulkan oleh Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah itu dengan istilah halal bihalal. Halal bihalal itu maksudnya itu adalah minta halal kepada sesama tokoh bangsa atau sesama umat dengan cara yang halal. Maka istilahnya halal bihalal. Nah, ternyata Bapak Insinyur Soekarno sangat setuju.
sehingga itu menjadi suatu agenda rutin di setiap instansi pemerintah, khususnya istana ya. Setiap tahun diadakan acara halal bihalal dalam rangka untuk mengkondusifkan suasana politik yang sempat menegang. Nah, kemudian dicontoh oleh instansi-instansi yang lain sampai ke tingkat bawah, bahkan sampai sekarang seperti yang kita kenal, itu adalah sudah mentradisi, tingkatnya udah nasional bahkan. Kemudian itu baik atau buruk? Kalau dikatakan baik, jelas baik. Kemudian apakah itu sesuai dengan syariat? Nah, kalau kita berbicara tentang syariat, tentu harus ada patokan dalil. Dalam tradisi yang kita pakai adalah bukan dalil khusus, tapi menggunakan dalil umum. Islam itu kan ada dalil khusus yang itu sudah dijelaskan secara juklak dan juknis. Kemudian sudah ada aturan-aturannya, termasuk tata caranya dan juga bilangan-bilangannya ya, seperti sholat, puasa, zakat yang masuk rukun Islam itu adalah pakai dalil khusus. Sholat ya harus pakai dalil khusus. Kalau subuh ya 2 rakaat, zuhur, asar 4 rakaat, kemudian maghrib 3 rakaat dan isya 4 rakaat. Itu seperti itu. Kemudian itu nggak bisa ditambah-tambahi, juklak juknya udah jelas. Tapi pada dalil umum itu kita bisa berkreasi, yang penting ada payung hukum yaitu dalilnya, sehingga tidak keluar dari urusan Islam. Nah, sekarang dalil apa yang dipakai untuk landasan melaksanakan halal bihalal? Ini dalilnya sahih dari Bukhari ya, bahwa pertama, kalau seseorang itu berbuat salah dengan orang lain, yang itu menyangkut masalah harga dirinya maupun harta bendanya, maka dia disuruh meminta halal dari orang yang yang disalahin itu. Nah, kemudian dalil yang kedua itu adalah jika engkau ingin dicukupkan kebutuhanmu, dilapangkan rezekimu, dan juga dipanjangkan umurmu, hendaknya disuruh menjalin silaturahim. Nah, dari dua dalil itulah yang kemudian dikemas menjadi halal bihalal, di mana kita selama kurun waktu setahun itu sering kita melakukan kesalahan yang tidak disadari dengan orang lain, entah itu menggunjing, riba, atau mungkin menghujat, yang itu kita terikat oleh tempat dan waktu sehingga tidak bisa langsung meminta maaf kepada yang bersangkutan. Memang kan idealnya kalau orang merasa melakukan kesalahan kepada orang lain kan segera minta maaf, tidak harus pasti lebaran. Tapi ya itu tadi, di mana mungkin kesibukan sepanjang tahun sehingga kita nggak sadar ada kesalahan-kesalahan yang tidak disengaja. Nah, itulah sebagai sarana untuk saling meminta halal itu pada saatnya yang tepat, itu pas lebaran. Kemudian di sisi lain juga, orang itu terkadang kalau langsung kontak terjadi kesalahan satu dengan yang lain, maka biasanya tidak mudah orang itu untuk meminta maaf atau saling memaafkan. Apalagi orang yang merasa disakiti itu terkadang berat untuk memberikan maaf, hatinya masih keras. Tapi ketika sudah melaksanakan puasa 30 hari puasa Ramadan, jatuh pada saatnya tiba lebaran, biasanya hati-hati yang keras itu jadi luluh. Biasanya saya sering menjumpai ketika Syawal Masal di kampung saya ya, di Belimbing Sari itu, orang-orang yang keras hatinya, yang mungkin
apa namanya, yang ya gitulah, yang mungkin temperamental gitu. Ternyata ketika salam-salaman itu meneteskan air mata, hatinya betul-betul luluh dan dilembutkan saat itu. Nah, makanya pada saat momentum itulah yang tepat untuk saling meminta maaf, sehingga orang yang biasanya keras pun maka menjadi lembut. Itulah hikmahnya. Maka kita jangan langsung menjustifikasi bahwa itu tidak dituntunkan oleh Rasulullah sehingga bid'ah. Bukan. Bid'ah itu letaknya adalah ketika kita keluar dari urusan Islam. Tapi tatkala itu masih berhubungan dengan urusan Islam, maka itu bukan kategori bid'ah. Ya, cuman menggunakan dalil umum yang tempat kita untuk berkreasi. Amalan-amalan yang sifatnya kreasi dan kolaborasi dengan tradisi itu menggunakan dalil umum. Seperti misalkan kita silaturahim, diperintahkan kan. Nah, bagaimana bentuknya? Nah, maka akhirnya orang itu mengadakan acara-acara bagaimana sebagai ajang silaturahim. Nah, kemudian cara bersedekah, orang disuruh bersedekah, tapi tidak dijelaskan atau tidak dikasih panduan yang jelas juklak dan juknisnya bagaimana caranya. Maka disitulah orang sehingga berkreasi bagaimana cara bersedekah dengan berbagai macam cara yang intinya adalah sedekah, ya, dengan cara-cara yang baik tentunya. Nah, itu namanya dalil umum. Termasuk ini tradisi sawalan, bagaimana orang saling meminta maaf. Maka itu dengan tradisi sawalan, karena perintahnya orang disuruh silaturahim, kemudian orang disuruh saling meminta maaf. Nah, maka kita punya kreativitas yang luar biasa dan itu langsung dari ulama, ya. Namanya adalah Abdul Wahab Hasbullah. Itu seorang ulama pendiri NU yang karismatik. Yang itu adalah kalaupun dikatakan bid'ah, ya bid'ah yang hasanah, sehingga kalau sampai sekarang diikuti oleh banyak orang, maka insya Allah hadiahnya akan mengalir terus pahala jariah kepada sang pendiri tradisi itu, insya Allah. Nah, filosofi sawalan adalah ketika kita sudah menunaikan puasa Ramadan selama 30 hari, sehingga insya Allah Allah menjanjikan diampuni segala dosa-dosanya. Nah, itu adalah haknya Allah, hakullah. Jadi dosa terhadap Allah. Tapi ada juga hakul adam. Hakul adam itu adalah yang dosa atau salah sesama manusia. Ini hubungannya dengan hablum minanas. Kalau puasa Ramadan kemudian diampuni oleh Allah dosanya, itu adalah hablum minallah. Nah, hablum minanas itu juga saling terkait. Jadi orang itu nanti akan terhalangi di akhirat nanti tatkala tidak saling halal atau tidak saling memaafkan sesama manusia. Itu juga akan menghambat prosesnya nanti di akhirat. Oleh karena itu dosa kepada Allah terampuni, tapi dosa sesama manusia itu juga harus saling netral. Sudah tidak ada sudah ada keikhlasan dari yang disalahin kepada yang menyalahin. Maka boleh dikatakan bahasa kita kadang-kadang jadi apa? Kosong-kosong. Artinya sudah tidak ada kesalahan di antara kita. Itu kan hal yang sangat baik. Nah, apalagi kalau dikemas dengan acara misalkan termasuk tauziah juga. Jadi tauziah itu kan thalabul ilmi, ya. Thalabul ilmi dan juga majelis zikir, karena yang dikupas itu adalah tidak lain dan tidak bukan adalah tentang syariat Islam. Hal-hal yang baik. Jadi unsurnya sawalan itu ya, satu silaturahim, bisa melampangkan rezeki, dicukupkan kebutuhannya dan juga dipanjangkan umurnya. Kemudian yang kedua itu saling menghalalkan dosa sesama manusia. Ya, itu juga nanti kaitannya dengan hablum minallah juga. Ya, hablum minanas dapat, hablum minallah,
hablum minallah, insya Allah dapat dari hasil puasanya. Kemudian yang ketiga bisa untuk thalabul ilmi, ya, termasuk majelis zikir di dalamnya. Dan kemudian yang keempat itu adalah saling bersedekah. Kalau kita ada hidangan, makan, itu sebagai ajang bersedekah. Jadi unsurnya ada 4, saudaraku. Sehingga janganlah kita picik cara berpikir dan berpandangan dan berwawasan tentang Islam. Yang lupa adalah bahwa Islam itu ada dalil umum. Dan di dalil umum itulah banyak orang menciptakan suatu kreativitas yang itu masih masuk dalam urusan Islam, tidak keluar dari Islam. Kalau dalil khusus memang itu sesuatu yang sudah dicontohkan, bahkan sudah disyariatkan dengan tepat jumlahnya, rukun-rukunnya dan segala macam. Itu nggak bisa dirubah-rubah. Itu sudah harus sesuai dengan juklak dan juknis. Tapi ketika kita berbicara dalil umum, disitulah banyak amalan-amalan yang bisa masuk di situ, termasuk kolaborasi dengan tradisi. Sehingga tradisi boleh dikatakan tidak selalu berhadapan-hadapan atau bertentangan dengan Islam. Janganlah kita langsung menjustifikasi bahwa itu tidak dicontohkan Rasul. Karena dalil umum itu tujuannya adalah untuk menjawab berbagai permasalahan di kemudian hari sepeninggal Rasulullah, yaitu menjawab tantangan zaman dengan adanya perubahan zaman, termasuk perubahan teknologi juga. Dan Islam itu bisa menjadi solusi, bukan kaku, saudaraku. Kalau kaku maka Islam nggak bisa berkembang. Islam nggak bisa berkembang, stagnan, dan dalam kehidupan sosial sering terjadi gesekan. Kenapa? Nggak bisa klop, nggak bisa berkolaborasi dengan tatanan kehidupan sosial dan juga dengan tradisi yang orang hidup terutama di Indonesia dan khususnya lagi di Jawa itu dengan banyak tradisi, ya. Maka itu bagaimana orang mengkolaborasikan antara syariat dengan tradisi yang itu menjadi sesuatu yang sinkron dan harmonis, tapi tidak keluar dari dalil. Sehingga tradisi itu menjadi tradisi yang sifatnya Islami, yang membawa kepada kemaslahatan umat. Seperti itu, saudaraku. Jadi masalah Syawalan itu tidak ada unsur-unsur yang keluar dari Islam. Semuanya adalah masuk dalam urusan Islam. Secara substansi itu Islam semua urusannya. Walaupun secara teknis memang itu tidak ada zaman Rasulullah, termasuk para sahabat juga tidak melakukan. Ya, oke. Semoga itu bisa mencerahkan dan bisa membawa manfaat, bisa menambah wawasan saudaraku dalam berpikir. Marilah kita jadi Islam yang cerdas, bukan Islam yang picik, Islam yang pendek dalam berpikir, sehingga Islam itu menjadi sempit sekali. Padahal Islam itu luasnya luar biasa kalau kita kaji. Dan cara mengkaji Islam itu berbeda dengan cara menghafalkan dalil. Mengkaji Islam itu adalah memaknai dalil, diaplikasikan ke dalam kehidupan, diambil hukum-hukumnya, yang itu harus satu, menggunakan logika yang jernih. Yang kedua, hati juga yang jernih, yang tidak gampang atau mudah menyalahkan orang lain. Dan yang ketiga, akhlak. Orang belajar agama tidak lepas dari akhlak. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Sudah agak terik mataharinya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.